Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Ini Mbok D hari ini mau makan kotokan guys. Mbok D masak dewi. Enak guys. Rencana Mbok D tuh pengen makan yang lain guys. Tapi makanan tuh kan Mbok D sudah taruh di kulkas, di freezer. Jadi kalau udah jadi es kan Mbok D nggak kelihatan. Sebenarnya Mbok D pengen makan yang lain. Ternyata adanya kotokan. Ya wes guys, kita makan kotokan. Kotokan tuh daging, kok daging. Apa jenisnya guys? Ikan yang dikukus, kok dikukus. Ikan yang dipanggang, terus dimasak karo santan, tahu tempe, terong komplit Lombok guys. Enak. Ini namanya kotokan. Jadi biasa guys, masakan wong Jawa. Tahu tempe nggak ketinggalan. Wis suwe nang Jerman mangane tahu tempe. Lomboknya cek utuh guys. Enak guys. Buat dia makan sendiri guys. Ono Pak Le, tapi Pak Le nggak mau depan kamera. Panas. Kita nggak boleh paksa orang guys kalau orang nggak mau. Buat dia belajar bijaksana guys. Jadi kita berusaha toleransi ya guys dalam hal kecil seperti ini. Walaupun itu suami kita, kalau tidak mau dimasukin di video, kita nggak bisa paksa. Karena ada yang takon guys. Pak Le-nya mana? Pak Le-nya ada. Jangan bisa pakai tangan guys, tapi panas. Tuh cuaca di sini lagi panas guys. Kerupuk. Jadi belajar toleransi guys. Kita nggak bisa paksa orang kalau ke orang tuh nggak mau gitu. Kayak kadang kita ngikutin ego kita guys. Kadang-kadang lupa, tanpa sengaja kita maksa orang, padahal orangnya tuh nggak mau gitu ya. Aku belajar guys, jangan suka maksa orang. Mbok dia mangan kok mau sumbing. Udah tiba guys. Kuponnya udah tiba. Jadi pada intinya ego kita tuh harus dikecilin guys. Jangan maunya kita menurut kita benar, maksa-maksa orang. Zaman sekarang kan zaman demokrasi guys. Kita nggak ada hak lagi untuk maksa-maksa orang.
Karena kalau kita yang dipaksa bagaimana gitu loh, ya kan? Hmm. 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 Ini guys, enak. Pedes. Di Jerman tuh lagi musim panas guys. Panas tuh sampai 38-40. Sebenarnya mbak dia itu manis masak. Makanya mbak dia cuma makan makanan yang dipanasi, yang dari freezer gitu. Karena perut juga lapar guys. Jadi cuma masaknya tuh males. Mbak dia lebih suka kalau masak itu musim dingin, jadi nggak ada laler. Makanya kalau musim dingin Mbak dia masak banyak, taruh di freezer gitu guys. Ternyata nampol guys. Karena kalau musim panas gini guys, kita masak lalu langsung masuk semua. Aduh, seger guys. Pengen nambah tapi warak guys. Tapi mana-mana aku masih punya sedikit sih guys nasi, tak entek mas. Tapi nanti aja guys. Atau sekarang sambil cuap. Oke guys. Kita tambah lagi nasinya. Soalnya tadi aku masak cuma 1 gelas. Sayang dibuang juga guys. Terus aku juga hari ini di kerjaan nggak makan guys karena panas. Panas tuh ya ampun. Kita cuma minum. Aduh, kompoken. Tapi sampai rumah luwe gitu kan. Eman-eman guys, ini makanan termahal. Jadi begitu guys, tadi Mbak dia ngomong mengenai Mbak dia nggak bisa maksa Pak Le. Jadi Mbak dia tuh belajar tidak mau menguasai siapapun, temen, anak, suami, nggak boleh guys. Dan kita belajar, Mbak dia belajar menurunkan keegoisnya kita gitu guys. Kita tuh kadang-kadang merasa diri paling benar, paling hebat, metro diri kita sendiri ya. Tapi yang menilai itu kan masyarakat ya guys ya. Kadang-kadang kita nggak sadar.
Bertemanan pun kita nggak bisa maksa, guys. Kalau berteman itu tidak boleh antara satu tertekan, ya. Jadi kalau di antara itu ada yang tertekan, itu artinya pertemanan itu tidak waras, maksudnya tidak sehat. Jadi kalau kita selalu maksa orang, disitulah guys, egonya kita tuh lebih menonjol. Kan contohnya Mbok De kalau ngevlog sama Pak Le, seru gitu kan. Mbok De maunya gitu guys. Tapi kembali lagi, kita tidak boleh maksa orang. Walaupun itu suamiku sendiri. Seorang suami pun punya hak guys, berkata tidak, ya. Jadi jangan dikira kalau kita sudah menikah terus semuanya kita bisa kuasai, atau berteman karena baik kita menguasai. Nggak boleh guys, karena itu akan ada tekanan-tekanan yang tidak sehat, ya. Itu menurut psikologi ya guys, ya. Kita nggak boleh nekan satu sama lain, walaupun itu suami kita, istri kita. Kita belajar mendemokrasikan situasi, ya. Mbok De seorang ibu, punya 2 anak yang sudah dewasa gitu, ya. Kadang Mbok De itu belajar dari mereka gitu, ya. Karena Mbok De tidak sekolah, Mbok De kadang berpikir seperti apa yang Mbok De pikir gitu, ya. Tidak lebih dan tidak kurang, karena kemampuan Mbok De hanya sampai di situ. Setiap kita tuh pasti punya kemampuan masing-masing guys. Ada yang mampunya banyak, mampunya sedikit. Itu wajar. Yang mampunya banyak, yang monggo-monggo aja. Yang mampunya kecil, ya sabar. Begitu guys. Jadi ya Mbok De itu tidak sesuai dengan apa yang Mbok De katakan. Mbok De mengatakan segala sesuatu Mbok De pertanggungjawabkan. Jadi mungkin tidak sesuai, setiap kita punya pendapat, ya. Aduh segera guys, pokoknya gitulah guys. Madang sama curhat itu enak guys. Jadi ada satu temen bilang, madang Mbok De biar ada taiknya di perutnya gitu. Mohon maaf ya guys, ini tambahan bercanda. Alhamdulillah kenyang guys. Jadi begitu guys, apa? Kita tidak bisa gitu, apakah memaksa orang. Kalau orang tersebut tidak mau kita
suruh atau kita temani. Ya tanyakan dengan diri kita sendiri kenapa gitu loh. Tapi untuk maksa-maksa itu tidak bagus guys, karena dari paksaan-paksaan itu akhirnya jadi ledakan-ledakan kayak bom Hiroshima gitu ya. Jadi Mbak De ini bicara global ya guys ya, bukan untuk ditujukan seseorang, tetapi untuk diri Mbak De sendiri. Mbak De masih belajar, Mbak De tidak mau maksa siapapun di sini. Karena banyak pertanyaan, Pak Leknya mana? Kok Mbak De makan sendiri? Kenapa? Pokoknya gitu ya guys ya. Nah jawabannya seperti ini, bahwa di Jerman itu tidak ada gitu paksaan. Kalau dia nggak mau masuk di YouTube, walaupun itu suaminya Mbok D gitu ya, kita harus menerima guys, tidak bisa maksa gitu. Ini kok jadi Mbok D-nya nggak kelihatan. Oke guys, gini, jadi kita tuh belajar merespeki orang lain gitu guys ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu Mbok D sudah jawab di sini. Seperti ini jawabannya, yaitu tadi Mbok D tidak mau maksa siapapun dan Mbok D tidak boleh maksa. Begitu juga kalau Mbok D bertemanan guys, tidak boleh Mbok D itu maksa orang lain. Kalau orang lain nggak mau berteman sama Mbok D ya udah gitu, Mbok D nggak paksa-paksa, Mbok D nggak ngerengek-ngerengek, terus Mbok D cemburu, Mbok D berusaha mendekati walaupun orang tersebut sudah menghindari. Nah akhirnya Mbok D kena damprat gitu ya. Karena apa? Ya itu tadi, orang tersebut sudah nggak mau Mbok D temani. Lah Mbok D berusaha ngejar-ngejar, nggak mau ngerti perasaannya orang itu. Akhirnya Mbok D disemprot guys. Nah kalau sudah kejadian seperti itu, akhirnya sakit hati, kecewa gitu ya. Nah maka dari itu Mbok D sekarang belajar. Mbok D tidak mau maksa siapapun. Yang mau berteman sama Mbok D ya monggo, yang enggak ya kebangetan juga. Enggak guys, maksudnya kalau yang nggak mau ya nggak apa-apa, karena setiap kita tuh punya pendapat beda-beda dan kita nggak bisa gitu, apa yang kita pikirkan orang lain harus seperti apa yang kita pikirkan gitu kan. Nah jadi pada intinya Mbok D tidak mau memaksa siapapun, entah itu suami, entah itu anak, entah itu teman, tidak mau guys. Karena itu tadi, orang berhak menolak berteman sama Mbok D. Mbok D harus akseptiran gitu, maksudnya harus accept gitu ya. Karena orang tersebut memang nggak mau berteman sama Mbok D, terus mau diapakan gitu. Masa Mbok D mau gontong-gontongan gitu ya karena pengen ditemani? Ya enggak lah guys. Nah ini salah satu contoh aja gitu ya. Kayak Pak Le tidak mau di video, ya sudah Mbok D daripada berantem, Mbok D kan lebih seneng kalau saya ada Pak Le, bisa guyon, bisa cengengisan gitu kan. Tapi karena itu tadi alasannya, tidak bisa maksa-maksa. Karena pemaksaan itu kalau di Jerman apa ya, ada ininya guys, ada undang-undangnya. Anak kecil pun tidak boleh dipaksa. Kalau anak kecil tidak mau makan ya jangan dipaksa gitu. Karena kenapa anak kecil itu tidak mau makan? Penyebabnya banyak gitu loh. Apakah dia tuh sakit atau memang dia tidak ada nafsu makan? Itu semua harus kita pikirkan gitu ya. Nah begitu pula juga kita berteman gitu kan. Tidak bisa hanya sebelah pihak aja. Mungkin Mbok D itu seneng banget sama si A, si B pengen berteman. Tapi orang tersebut tidak nyaman sama Mbok D, ya udah Mbok D-nya harus tahu gitu loh. Jadi jangan negatif thinking, Mbok D-nya belajar tidak negatif thinking gitu guys ya. Nah inilah cuap-cuapnya Mbok D sambil makan kotokan. Jadi mohon maaf ya guys, bukan Mbok D mau menggurui, tapi inilah kehidupan Mbok D yang sudah lama di Jerman. Mungkin ada yang bilang, udah lama di Jerman masih kampungan. Ya memang Mbok D orang kampung, mau dibilang apa lagi guys.
Masa Mbok De orang kampung terus tinggal di Jerman terus malah jadi bunglon gitu. Ya nggak mungkin toh guys, Mbok De itu tetap orang kampung gitu. Nah terus tuh salahnya orang kampung tuh apa gitu loh pertanyaannya. Masa makin-makin Mbok De tinggal lama di Jerman masih kampungan ya, jadi orang kampung disalahin lagi, jangan gitu dong guys. Jadi kalau yang salah Mbok De ya sudah Mbok De aja gitu, jangan dibawa orang kampung. Kasihan orang kampung tuh nggak tahu apa-apa gitu kan. Biasa guys, biasa curhat dan ya inilah kehidupan daripada Mbok De yang di Jerman, yang kadang juga masih ada bulian kanan kiri karena Mbok De ini orang ya orang miskin, orang kampung, orang desa yang tidak seperti apa yang orang mau gitu ya. Ya Mbok De nggak bisa maleh guys. Inilah Mbok De. Mbok De harus maleh seperti apa? Harus maleh seperti bunglon, basa-basi gitu. Mbok De nggak bisa guys. Inilah Mbok De. Dan Mbok De tidak pernah merasa sok polos gitu guys. Mbok De dandan di sini. Ini rambut juga dicat supaya ubahnya nggak kelihatan. Mbok De pakai gincu supaya bibirnya merah. Jadi kalau Mbok De dibilang polos nggak juga gitu loh. Ya guys. Oke guys, inilah curhatan Mbok De. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita belajar dari kesalahan. Bukan berarti kita tuh paling benar dalam dunia ini guys. Mengoreksi diri sendiri itu emang susah guys, tapi mengoreksi orang lain itu paling gampang. Menunjuk kesalahan orang lain itu paling mudah, siapapun bisa. Tapi menunjuk kesalahan kita sendiri, sakit guys, sakit. Mana ada yang mau? Aku kan nggak pernah bersalah, yang salah itu cuma si A, si B, si Ono, si ini. Aduh guys, hidup ini dinikmatin aja, jangan terlalu stres. Karena hidup ini udah cukup stres guys. Kalau kita memusingkan hal-hal yang sepele, ya, ngikutin gosip sana, gosip sini, negatif thinking, akhirnya kita salah terima. Orang cerita A, nerimanya Z, ya. Orang cerita M, nerimanya aduh mbah gitu ya. Keluarnya bajul, kalau udah keluar bajul dandap-dandap. Maka dari itu guys, positive thinking, jangan musingin aduh yang enggak gitu ya. Hidup ini bikin yang enak gitu guys, yang gampang. Jangan terlalu ribet, karena hidup ini aduh kalau kita bikin ribet juga, aduh, rugi guys, rugi. Jadi apa? Nikmatin aja hidup ini gitu, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan yang aneh-aneh gitu. Itu sih prinsipnya Mbok De. Makanya Mbok De hidup di sini menikmatin hidup aja, nyantai. Mengenai uang, Mbok De tidak ada masalah guys, karena Mbok De kerja. Semelarat-melaratnya Mbok De di sini, Mbok De masih ada jaminan. Mbok De bayar pensiun, Mbok De nabung di sini karena kerja ya. Di sini Mbok De bayar uang kalau Mbok De nggak kerja. Di sini asuransi banyak guys, jadi di sini nggak usah khawatir. Jadi Mbok De tidak perlu dikhawatirkan guys. Mbok De tetap hidup seker waras, tambah ginuk-ginuk. Jadi yang mendoakan Mbok De yang aneh-aneh gitu, yang berharap Mbok De itu aneh-aneh gitu, aduh guys, mudah-mudahan hidupmu diberkati sama Tuhan yang Maha Esa yang luar biasa ya. Begitu guys ya. Terima kasih guys yang sudah menyimak. Jadi jangan terlalu diambil hati guys, ini hanya sebuah konten. Jadi curhat dan mangan guys, mangan kotokan sambil curhat, enak loh guys, warok juga. Oke guys, sehat-sehat selalu dan jangan lupa makan. Jangan lupa tersenyum. Kita positif thinking aja, jangan terlalu pusing. Oke guys, pokoknya semuanya mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang tidak berkenan guys. Ini hanya sebuah konten sekali lagi. Jadi tergantung bagaimana cara menyernakan cerita Mbok De yang barusan Mbok De utarakan semua ya. Terima kasih guys, ketemu lagi di video berikutnya. I love you.
Bye bye.